Halo, suara Pak Yutno terdengar? Berdengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sesuai warahmatullahi dengan pertemuan terdahulu sebelum kita UTS kemarin, Pak Yutno akan menerangkan bagaimana nanti perhitungan leasing dan ini nanti akan keluar juga di UAS itu ya. Jadi kali ini Pak Yutno akan menerangkan. Dulu kita pernah memaparkan ketika kita mencari brosur itu ya. Jadi uh, oke, jika kita temui brosur di lapangan kan seperti ini ya. Jadi sering kita melihat brosur di lapangan. Nah, eh, contoh R3 GA 1.4 itu ya dengan harga off the road-nya 143 juta gitu ya. Terus kemudian kalau kita kredit 11 bulan maka bunganya 3,99. Kalau kita kredit 23 bulan maka bunganya 4,65%. Kalau kita kredit 35 bulan 4,99%. Kalau 47 bulan berarti 5,65%. Nah, angsurannya di sini. Angsuran bulanannya ini, total bayar pertama atau DP-nya ini. Nah, kadang kita itu sering menemui atau bahkan hampir semuanya antara angsuran ini dengan bunga ini nggak cocok gitu ya. Jadi mereka bilang 3,99%. Apakah ketika kita angsur 9 bulan itu ketemunya ini dengan sisa hutang ini. Jadi sering itu nggak sama gitu ya. Nah ini akan kita cross check gitu, akan kita cross check. Ambil contoh. Untuk mobil ini kita menghitung perbandingkan antara cara leasing apakah benar nilai bunga sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi bunga ini dengan nilai angsuran ini cocok enggak gitu ya. Kita akan coba analisa. Atau kalau kita utang duit aja ke bank dengan BI rate 8% dengan bunga 8%, apakah lebih ringan atau enggak gitu ya nanti hitungannya. Saya coba menganalisis ya menggunakan pinjaman leasing BCA Finance. Jenis mobil yang digunakan R3, yang dipilih R3 GX 1,4 MT Suzuki dengan tenor 11 bulan dengan bunga 3,99%, angsuran 11,438 dan total DP 51.780, harga OTR-nya 165. Jadi saya tadi ambil ini ya, ambil brosur yang ini yang paling atas. Ya, oke. 11 bulan angsuran. Jadi jawabannya itu kayak begini, diketahui tenor bulan bunganya 3,99, angsuran 11,438, total DP 51. Nah, kalau mobil, kalau kecuali sepeda motor ya, motor itu DP-nya DP 750 itu nggak dihitung itu, nggak masuk dalam potongan, ya nggak masuk dalam potongan. Tapi kalau sudah hampir 20 juta ke atas atau sekitar 5 juta ke atas baru dihitung. Tapi kalau 1.750.000 itu nggak masuk hitungan. Itu bonusnya tim promosi saja itu sebenarnya ya. Oke, pembelian jadi dia dijawab. Jadi pembelian dengan harga tunai on the road dengan harga mobil 165 juta. Harga sudah termasuk BPN dan biaya-biaya lain. Namun ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan angsuran kredit BCA Finance dengan tenor 11 bulan, bunganya 3,99%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai pokok kredit kita harus hitung dulu. Sebenarnya harga pokok mobilnya berapa, terus kemudian uang kita masuk berapa, kita kurangkan ya. Berarti harga pokok mobil berapa, total DP berapa, maka itu menjadi harga pokok kredit. Tadi harga mobil 165 juta, kita diminta DP 51 juta 780. Maka sebenarnya kita itu hanya kredit 113 juta 220 ribu.
menghitung kebenaran pembuktian bunga 3,99% pada leasing. Oke, jika 113 ini kita bagi menjadi 11, ditambah bunga berapa? Ya, jadi seperti ini hitungannya. Maka 113 plafon dengan bunga 3,99% dikalikan jangka waktu 11 bulan. Oke, pada Juni pertama, berarti kita pada kita ngasih DP berarti kan belum masuk angsuran, oke? Pada per 31 Juli kita sudah ngangsur. Harga pokoknya berapa? Berarti 113 juta itu kita bagi 11 dulu. Ya, ini kita bagi 11 sebagai harga pokok. Oke, harga pokok ini dikalikan bunga. Bunganya berapa? 3,99%. Jadi total angsuran bunga ditambah harga pokok, maka angsuran kita 10,73. Oke, apakah sesuai dengan brosur? Kita lihat brosur. 11,438. Nah, wis bujui kan, brosurnya sudah menipu kita gitu. Brosur ini sudah menipu kita. Karena 3,99% itu jika dihitung ya. Pak Itno punya hitung-hitungan Excel gitu ya. Jadi tadi berapa? 100 kita andulkan dulu. Jadi harga mobil berapa? 165 juta. 165 juta. Oke. Kita ngasih DP berapa? 51 juta. Berarti 113 220. Nah, kita selanjutnya tinggal berarti ini kan hitungan ini 399 gitu. Ini ternyata mau 4,99 ya tinggal berubah. Nah, berubah. Ini berarti 3,99. Tenornya berapa? Tenornya berarti 11. Berarti kalau di sini saya tulis 10 bulan, maka di Excelnya Pak Yitno yang 0 10 bulan. Kita tadi 11 bulan. Oke. Nah, ini berarti di bunganya berapa? Dari sini kita bagi 0,11 ya. Jadi kita kalikan 0,11%. Sorry. Bunganya berapa? Bukan 11. Pokok, ini bunga. Ini hasil perbagian ini C153, SC53 ya. Jadi ini kita bagi, ini dibagi dengan bunga, bunganya jadi artinya 10 ini bunga 3,99%-nya itu ini kita jumlahkan ya. Oke. Seperti ini. Oke ya, kelihatan ya. Oke. Nah, sampai dengan berarti ini kan dikurangi 11 sisa kredit kumulatif gitu ya. Berarti 113 juta dikurangi 10 juta 703, maka tinggal 102 juta per bulan. Angsuran kita selama 11 bulan maka 117 773 478 ya. Berarti 117 737 478. Artinya, jika melihat total angsuran dengan bunga 3,99 dari platform hutang 113, maka angsuran kita adalah 10,7347. Maka di brosur sudah nggak cocok. Brosur menyebut 11,438. Padahal angsurannya kalau kita menggunakan angka kredit itu adalah 10,703. Menghitung kebenaran angsuran 11,34. Kalau kita ngangsur tanpa memperhatikan bunga, sebenarnya kita itu bayar bunga berapa persen sih? Nah, 11,438 kalikan saja selama berapa? Selama 11 kali. Berarti ini kan ini 11 ditambah ini. Berarti ini ditambah ini totalnya berapa? 125.827. Nah, kita akhirnya terakhir itu membayar 125.827. Padahal hutang kredit kita berapa? 113. Maka untuk melihat ini berapa persen, yaitu 125 dikurangi 113,
dibagi 113 kali 100%. Jadi sebenarnya bunga ini 10,54%, ya, 10,54%. Maka secara real bunga hasil analisis menunjukkan 10,54%. Sedangkan janji leasing adalah 3,99%, gitu ya. Nah, kalau coba kita dengan menggunakan BI rate gitu ya, dengan menggunakan BI gitu ya. Kalau saya menggunakan BI berarti 8%. Saya coba 8%. Ya, 8% kita masih antara 11 juta ya. 11 jutaan. Oh, sorry. Ya, sorry. Itu 11% kalau kita menggunakan BI. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Sebenarnya kalau cocok ya yang 3. Artinya kalau ini cocok sebenarnya 3,9%. Artinya sebenarnya ketika kita tidak menghitung artinya ketika kita menggunakan 3,99% bunga, maka angsuran kita lebih murah. Tetapi kalau kita menggunakan angsuran yang 11.438, maka sebenarnya kita membayar bunga 10,54%. Maka dapat disimpulkan, maka kesimpulannya adalah di sini. Berarti antara bunga dan antara angsuran nggak cocok. Kalau kita menggunakan bunga itu lebih murah, yaitu 10 jutaan lebih. Kalau kita menggunakan 11% ini, maka kita dianggap bahwa kalau kita mengangsur 11,438 itu sebenarnya kita membayar bunga ini tadi ya 10,54%. Nah, nanti kamu coba menghitung ya. Jadi ada tugas ini untuk kelas C, GL 1,4, 35 bulan. Semakin ke sini semakin panjang gitu ya. Terus angsuran 4, ini GL 1,4 dengan harga tenor 4,99 berarti GL 1,4 MT. GL 1 yang tengah ya. Berarti harganya 153. 35 4,99. 35 salah ini kayaknya GL. Oh, sini aja tak tambahi. 48 DP 48,997. Berarti ini harga mobil. Saya tulis harga mobil. Harga mobilnya kalau 48,979 maka 153 juta. Oke, total DP 48,978, angsuran 3,903, bunganya 4,99%. Oke, sekarang yang kelas B, hitung ya, kayak nanti hitung juga seperti yang di atas tatanannya. Kelas D itu yang GX. Kelas D itu brosur yang GX. Sebentar. GX 35 bulan, berarti ini 165 juta. 165 juta. 35 bulan tenornya 4,99, angsurannya 4,21 bulan, DP-nya 52,763. Oke. Nah, ini nanti saya kirim ulang ya, dihapus saja yang tadi.
Nah, saya ulangi lagi ya sebelum kalian nanti mengerjakan ini karena waktunya juga pendek. Ini jadi ketika ada brosur seperti ini, kita akan meng-cross check apakah dengan bunga yang ditulis dan angsuran ini cocok, ya. Apakah dengan bunga yang ditulis ini dengan angsuran ini cocok. Contoh, 11 tenornya 11 bulan, bunganya 3,99, angsuran bulanannya 9.913. Oke. Kita coba R3 yang ini 11 bulan, bunga 3,99, angsuran 11 bulan, angsuran 11 juta, total DP 51. Maka seperti ini, diketahui tenor 11, bunga 3,99, angsuran 11, total DP 51. Maka kita harus mencari nilai pokok kredit. Berarti harga pokok mobil dikurangi total DP. Harga pokok mobil 165 juta dikurangi 51 juta. Maka 113 juta 220. Nah, ini adalah hutang kita. Nah, hutang ini kita bagi 11 bulan. 113 berapa ini? 100 salah berarti hitungannya di sini. Bentar, saya cek nanti. 113 220. 113 220. 113, sorry. Enggak bodoh. 113, jadi hutang kita adalah 113 220. Nah, 113 220 ini kita bagi 11 bulan dulu sebagai pokok, ya. Kalau 113 kita bagi 11 bulan, maka pokoknya adalah 10.929. Nah, 3,99% dari 10 dari pokok ini berapa? 410, ya. 410. Ini dengan ini kita jumlahkan. Berarti 10.703. Nah, ini kalau menggunakan 3,99%, berarti angsuran dengan 3,99%. Itu adalah ini, gitu ya. 10.703. Ini kalau kita total 11 kali, maka kita membayar 117.737. Nah, nggak cocok kan? Karena sebenarnya kalau kita menggunakan 33%, 3,99%, ini kita dia kalau menggunakan ini berarti kan 11.438, ya. 11.438. Padahal hasil perhitungan kita kalau menggunakan bunga 3,99% adalah 10.703, ya. Berarti brosur tidak cocok gitu ya. Bunga di brosur tidak cocok. Kalau dia berarti ini keterangannya artinya brosur tidak cocok. Ini bisa disimpulkan. Nah, bunga yang disebutkan pada brosur tidak cocok. Nah, bagaimana kalau kita membayar bulanan 11.438 sesuai brosur? Berarti kita kan wajib bayar ini karena sudah dihitung sama leasing 11.438 kali 11 bulan. Itu sebenarnya berapa persen? Ya, kita hitung saja. 11.438 ditambah selama 11 bulan. Maka total akil adalah 125.827. Nah, ini berapa persen sih sebenarnya? Maka 125 dikurangi utang kita utama, HPP-nya, maka ini 113 dibagi 113 kalikan 100%. Jadi sebenarnya kita itu membayar bunga ketika kita membayar bunga real ketika kita mengangsur 11,438 itu sebenarnya kita bayar bunganya 10,54%, ya, 10,54%. Sedangkan janji leasing adalah 3,99%, sehingga terjadi selisih yang mana tidak cocok dengan bunga yang dijanjikan oleh leasing. Nah, gitu ya. Jadi keterangannya seperti ini. Oke, ini Anda kerjakan, waktunya sampai dengan jam 1. Ya cepet-cepetan supaya enggak benturan gitu ya. Untuk kelas
Untuk kelas C, GL 1,4. Untuk kelas D, GX 1,4. Oke. Ini tugas pribadi ya, walaupun kalian barengan tapi uploadnya sendiri-sendiri. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Absen di sini juga nulis nama NIM, nama underscore NIM. Oke, ya Pak Giral? Ini nanti pengumpulannya via apa Pak? Filenya maksudnya. Pakai sebarang, pakai hitungannya benar. Boleh ditulis tangan terus kemudian di-upload, boleh di Word terus dikirim. Silakan, bebas. Oh begitu, baik Pak, terima kasih. Kalau Ya. Pak mau tanya, kalau kita tulis tangan itu di foto gitu langsung di-share gitu Pak? Iya, dikirim, di-upload. Baik, terima Kalau kasih Pak. anu berarti file. Kalau enggak berarti file dikirim. Iya, Ya. terima kasih Pak. Ya, tapi kan kalian podo-podo ngitungnya kadek ngitung menggunakan Excel ya lebih baik anu loh, nulis di Word loh. Kan yo masa ati mau hitung pakai kalkulator ya suwi. Kan harus menggunakan PC gitu. Ya. Ya wis oke sembarang. Sakarepmu. Gitu. Oke? Cukup ya, Pak Yito ya. Silahkan dipelajari. Ini saya kirim lagi. Ini yang perubahan tadi. Saya kirim lagi. Racing. Oke, cukup ya. Silakan yang belum absen di sini absen, yang ini saya tutup. Yang